والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. Selanjutnya Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa di antara kalian yang hidup, maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Ini adalah berita yang disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam tentang kondisi umatnya di akhir zaman. Terjadi ikhtilaf al-katsir, perselisihan yang banyak. Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, ikhtilaf yang banyak ini meliputi ikhtilafun fi usuliddin, perselisihan pada prinsip-prinsip agama. Banyak sekte, banyak pemahaman-pemahaman sesat, banyak pemahaman-pemahaman menyimpang. Juga ikhtilaf fi ahkamiddin, ahkamus syariah. Banyaknya mazhab-mazhab, banyaknya pihak-pihak yang berselisih dikarenakan perbedaan mazhab. Juga ikhtilafun fil aqwal wal a'mal wal i'tiqadat. Ikhtilaf pada ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan, akidah-akidah. Ikhtilafan katsira, seperti yang diberitakan Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain tentang iftirakul ummah, perpecahan umat ini. Wa sataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahidah. Umatku akan terpecah menjadi 73 sekte, 73 firqah, semua di neraka kecuali satu. Naam. Wa waqa'a kama akhbar wa sadaqa Rasulullah alaihi salatu wassalam. Terjadi seperti yang beliau beritakan dan benar apa yang disampaikan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kita sekarang ini yang berada di masa-masa akhir menyaksikan kebenaran sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam ini, menyaksikan kebenaran berita Rasulullah alaihi salatu wassalam ini. Kita melihat persengketaan yang sangat banyak, perpecahan yang sangat banyak, sekte-sekte menyimpang sangat banyak, paham-paham sesat sangat banyak, firqah-firqah dhalah sangat banyak, ta'assub mazhab sangat banyak, ikhtilaf yang sangat banyak di kalangan kaum muslimin. Di dalam riwayat ini Rasulullah SAW memberikan solusinya, yang itu merupakan sekaligus merupakan wasiat beliau yang ketiga dan yang keempat. Beliau mengatakan, fa'alaikum bisunnati, maka wajib atas kalian tatkala mendapati perselisihan yang banyak itu, fa'alaikum bisunnati, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan khulafa'ur rasyidin yang terbimbing sepeninggalku. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah tadi dengan geraham-geraham kalian. Kinayah, ungkapan untuk tamassuk yang sangat kuat. Ini wasiat yang ketiga dan solusi yang pertama. Kita diwajibkan untuk kembali kepada sunnah, ar-ruju' ila sunnah, kembali kepada sunnah Rasulullah SAW dan sunnatul khulafa, sunnah khulafa'ur rasyidin, pemahaman para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ketika terjadi ikhtilaf yang sangat banyak, sunnah Rasul adalah hadiyuhu, bimbingan ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sunnatul khulafa, pemahaman mereka tentang sunnah, pemahaman mereka tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia ini. Ini prinsipnya, kembali kepada sunnah dan pemahaman salaf. Barakallahu fikum. Rasulullah SAW hanya memberikan satu solusi ini. Maka kewajiban semua pihak ketika mendapati adanya perbedaan paham
mendapati adanya fitnah-fitnah dalam bentuk sekte yang sesat atau pemahaman-pemahaman yang menyimpang, itu bukan kembali kepada tokoh masing-masing, bukan kembali kepada ide atau akal pikiran masing-masing, bukan kembali kepada ustadznya masing-masing, bukan kembali kepada adatnya masing-masing, tetapi kembalinya kepada sunnah Rasulullah SAW, kembali kepada pemahaman para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang sesuai dengan sunnah itu adalah hak yang diikuti. Yang menyelisih sunnah itu merupakan firqah, pemahaman yang sesat, kelompok yang sesat, sekte yang menyimpang yang harus dijauhi. Riwayat ini barakallahu fikum sama seperti ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surah An-Nisa 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Apabila kalian bersengketa tentang satu permasalahan saja, bersengketa tentang sesuatu apapun, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, itu lebih baik dan lebih bagus akibatnya. Kembali kepada Allah, kembali kepada Kitabullah Al-Quranul Karim, kembali kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, kembali kepada beliau semasa hidupnya dan kepada sunnahnya. Sementara setelah wafatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, diperintahkan untuk kembali kepada sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga prinsip kita ketika mendapati perbedaan paham, perbedaan akidah, perbedaan manhaj yang sangat banyak di tengah-tengah umat Islam, kita diperintahkan untuk kembali kepada kitabullah, kembali kepada sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, kembali kepada pemahaman para sahabat. Semuanya disesuaikan dengan prinsip yang mulia ini. Hadza huwa at-tamassuk bil kitab wa sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Barakallahu fikum. Ini wasiat yang ketiga, sekaligus solusi untuk menyelamatkan diri dari berbagai macam pemahaman-pemahaman yang ada, berbagai macam sekte-sekte yang ada, kelompok-kelompok yang ada. Ini prinsip harus kita wujudkan, harus kita buktikan, harus kita tampilkan di alam nyata, bukan semata-mata pengakuan, bukan semata-mata slogan. Akan semakin nampak dan kelihatan orang-orang yang mengamalkan wasiat ini ketika terjadi sebuah fitnah, ketika muncul sebuah pemahaman yang menyebar di tengah-tengah masyarakat yang mengundang fitnah, akan diketahui siapa yang di atas sunnah, siapa yang termakan oleh fitnah. Kaidah jelas, prinsip jelas, pembuktian itu yang paling penting. Tatkala kita membiasakan diri kita untuk kembali kepada Alkitab wa Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, setiap kali ada pemahaman yang muncul, tidak langsung diterima, tapi ditimbang dulu dengan mizanul kitab wa Sunnah, dengan timbangan Quran, timbangan Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah, benar atau tidak. Tentunya dengan bimbingan para ulama, dengan bimbingan para masyayikh. Ketika ternyata pemahaman itu pemahaman yang batil, pemahaman yang sesat, pemahaman yang menyimpang, tinggalkan, jauhi, sejauh-jauhnya, redam, bantah. Walaupun yang menebarkan pemahaman itu orang yang paling dekat dengan kita, walaupun yang menebarkan pemahaman itu adalah orang yang dulunya adalah guru kita, atau orang yang sangat kita kagumi, orang yang sangat kita muliakan sebelumnya, menyimpang, sesat. Wah, kata. Itu perintahnya Rasul, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ketika benar, pemahaman yang hakun, pemahaman yang benar, sami'na wa ata'na, diterima. Walaupun itu yang menyampaikan orang yang masih muda, orang yang dulunya enggak dianggap siapa-siapa, orang yang tidak punya kedudukan di mata banyak pihak, ketika yang dia sampaikan perkara hakun, perkara yang benar, harus diterima. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hanya ini solusinya.
Kalau kita menyaksikan fenomena kaum muslimin, ketika terjadi ikhtilafan katsira tadi, ikhtilaf yang banyak tadi, dengan berbagai macam paham-paham yang ada, sekte-sekte yang ada, pada kenyataannya barakallahu fikum banyak di antara mereka yang tidak mengamalkan wasiat ini. Lesan berbicara, pengakuan berbicara, slogan berbicara, Alkitab wa Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, tapi kenyataan tidak. Seringkali yang menimpa mereka ialah at-ta'assub, fanatik. Entah fanatik kepada golongannya, atau fanatik kepada parpolnya, atau fanatik kepada ormasnya, atau fanatik kepada tokohnya, atau fanatik kepada gurunya, atau fanatik kepada syekhnya, atau fanatik kepada ustadznya, atau dai-nya, atau kiainya, atau fanatik kepada orang yang sangat dia muliakan selama ini. Karena pas kebetulan yang mengeluarkan, yang cetuskan pemahaman-pemahaman yang menyimpang tadi, orang dekatnya dia. Bahasa Jawane pekewuhnya itu tinggi. Ustadzku nah ini orang yang dulu banyak membantu saya. Ini kan dulu orang yang begini, nanti gimana kalau seandainya saya tidak ada ketegasan dalam tamasuk bis sunnah. Tidak ada ketegasan dalam mengamalkan wasiat yang mulia semacam ini. Termakan dia oleh fitnah. Akhirnya mulai dia berupaya untuk membela diri, berupaya untuk mencari legalisasi, berupaya untuk mencari fatwa, untuk mencari penguat dan segala macamnya dalam rangka untuk mengayomi orang yang satu ini. Jangan sampai dia terkena panah-panah bantahan-bantahan. Jangan sampai terkena panah-panah yang berusaha untuk membongkar penyimpangan dia. Lupa dengan wasiatnya Rasulullah SAW. Fa'alaikum bisunnati. Ternyata dia tidak mengamalkan fa'alaikum bisunnati. Bahasa kasarnya dia mengajak orang lain. Fa'alaikum bi ustadzi. Fa'alaikum bi syaikhi. Fa'alaikum bi fulan. Fa'alaikum bi alan. Lupa dengan kata-kata fa'alaikum bisunnati. Itu kondisi dan kebanyakan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin barakallahu fikum. Bicara gampang, ngaku gampang, slogan gampang, pembuktian yang susah. Barakallahu fikum. Kenyataan di mana-mana. Antum perhatikan di tengah-tengah kaum muslimin barakallahu fikum. Tidak ada satu pemahaman pun yang menyimpang, melainkan pasti ada yang mengikutinya. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Tidak ada satu pemahaman pun yang menyimpang, melainkan ada yang ikut dengan dia. Berarti kan prinsipnya bukan fa'alaikum bisunnati, tapi fa'alaikum bi ustadzi. Ustadzi, ya sudah ustadzi. Ya, ikut sama ustadzi. Barakallahu fikum. Itu kenyataannya. Oleh karena itu barakallahu fikum, camkan baik-baik sabda Rasul ini. Rasul hanya menyebutkan satu solusi, dua ini satu di antaranya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'd. Untuk bisa menerapkan wasiat Rasul semacam ini, terutama ketika muncul khilaf yang sangat besar atau ikhtilaf yang sangat banyak, ketika antum menanamkan semenjak dini, semenjak antum belajar agama, semenjak antum mempelajari sunnah, antum tanamkan dalam jiwa antum prinsip ta'zimul haq, mengagungkan kebenaran, ta'zimus sunnah, mengagungkan sunnah Rasul. Itu tanamkan dalam jiwa antum. Sementara orang-orang itu fulan, rijal. Hanya orang saja. Al-haqqu la yu'rafu birrijal. Al-haq itu enggak dikenal dengan rijal. I'rifil haqqa ta'rif ahlah. Kenali kebenaran, kamu akan tahu siapa ahlul haq itu. Agungkan al-haq di hati antum. Tanamkan ta'zimul haq, ta'zimus sunnah. Tanamkan di hati antum qabulul haq. Sikap untuk menerima kebenaran. Tanamkan dalam jiwa antum ittiba'ul haq. Mengikuti al-haq. Dimanapun antum berada. Kapanpun kondisinya. Bagaimanapun keadaannya. Al-haq a'zamu akbar. Lebih besar. Ketika terpatah di jiwa antum. Ta'zimul haq. Ittiba'ul haq. Qabulul haq. Begitu ada sesuatu yang menyimpang. Sesuatu yang dikatakan ikhtilafan katsira tadi. Penyimpangan-penyimpangan pemahaman. Penyimpangan-penyimpangan akidah. Penyimpangan-penyimpangan manhaj. Dan antum tahu itu perkara yang batil. Yang hak adalah A. Pegangi yang A. Fa'alaikum bisunnati. Pegangi sunnah Rasul. Siapapun yang menyelisihi. Siapapun yang punya pemahaman menyimpang tadi. Kamu akan siap untuk meninggalkan siapapun.
dalam rangka untuk mengagungkan kebenaran, dalam rangka untuk membela kebenaran, dalam rangka untuk mengikuti kebenaran, dalam rangka tamassuk bis sunnah bil haq. Siap. Barakallahu fikum. Ustaz. Dulu ustaz, sekarang mantan ustaz. Nah gitu ya. Orang tua, ya jangan bilang mantan orang tua. Kalau sama orang tua ya harus ada upaya semaksimal mungkin untuk menggait beliau, melembutkan hati beliau dan segala macamnya. Kalaupun ternyata memang beliau nggak memungkinkan untuk itu, menentang dan segala macam, khalas, khalihi ma'a fikrati. Kita bermuamalah dengan yang baik dengan beliau dalam perkara duniawi, dalam perkara sifatnya duniawi, bakti dalam perkara duniawi, urusan prinsip masing-masing. Nah gitu. Istri. Ya istri ya kan. Ya, dikasih upaya nasihat dan segala macamnya, menentang, mu'anidah, justru menjadi du'atul fitnah, siap berpisah. Nah gitu ya. Nah gimana lagi? Tidak mungkin berkumpul antara dai sunni, laki-lakinya sunni salafi, dengan daiyah hizbiyah. Ya tidak mungkin. Dinasihati tidak mempan, kalau nggak mempan sudah. Minggir. Masih banyak perempuan yang lain. Kan begitu ya Pak. Itu namanya prinsip tamasuk bis sunnah. Karena itu sudah memiliki sikap ta'zimus sunnah, ittiba'us sunnah, qabulus sunnah, tamasuk bis sunnah, siap untuk berkorban dengan apapun dan siapapun. Barakallahu fikum. Dulu kawan, sekarang musuh dakwah. Ahlan wa sahlan. Tidak ada masalah. Dulu satu sabun bersama, sekarang lempar-lemparan sabun. Tidak ada masalah. Dulu satu sikat bersama, sekarang sikat-sikatan. Tidak ada masalah. Ya kan begitu. Dikatakan prinsipnya itu bukan perkara pribadi atau perkara-perkara yang sifatnya duniawi. Ini perkara sifatnya perkara manhaj, perkara akidah, perkara prinsip. Hakata sunnah. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Itu yang disampaikan sama Rasul. Tidak ada kata-kata fa'alaikum bi hizbiyati fulan. Tidak ada kata-kata fa'alaikum bi firqati fulan. Tidak ada kata-kata fa'alaikum bi parpol fulan, wala bi ormas fulan, wala bi syekh fulan, wala bi ustadz fulan, wala da'i fulan. Tidak ada. Yang ada fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Itu wasiatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan ini yang bisa melaksanakan hal-hal semacam ini adalah orang-orang yang betul-betul memiliki sihhatul mu'taqad, akidah yang sahihah, quwwatul manhaj, manhaj yang sangat kuat, memiliki tamasuk bis sunnah, tamasuk bil haq, ta'zimus sunnah, ta'zimul haq, ittiba'us sunnah, ittiba'ul haq dalam kesehariannya. Itu tidak semata-mata muncul, tidak. Ada upaya, pelatihan, terus demikian, berlatih, menanamkan diri, sampai kemudian menjadi sesuatu yang terbiasa pada dirinya. Ketika ada muncul berbagai macam pemahaman-pemahaman yang menyimpang, sekte-sekte yang sesat, hal-hal yang mengandung fitnah dan segala macamnya, kokoh. Tidak goyang, barakallahu fikum. Dia siap menghadapi prahara apapun dalam dunia akidah, dalam dunia manhaj, dan dalam dunia dakwah. Siap menghadapi prahara apapun dan dia tetap di atas sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ingat baik-baik. Tidak ada saja tamasuk bis sunnah, tiba-tiba tamasuk bis sunnah. Tidak bisa. Orang yang semenjak zaman dahulu kala tidak pernah berupaya menanamkan tamasuk bis sunnah dalam hatinya, tamasuknya kurang. Punya tasahul bermudah-mudahan dalam perkara-perkara yang semacam itu. Ketika muncul sebuah fitnah, ini jadi korban-korbannya. Kambuh penyakitnya. Kumat. Yang lama-lama yang belum disembuhkan, yang lama-lama yang belum dia servis, yang lama-lama yang belum dia kokohkan, masih kendor-kendor, masih bermudah-mudahan, akan muncul semua tadi itu. Ketika ada fitnah yang sesuai dengannya, fitnah yang mirip dengannya, fitnah yang sesuai dengan maslahat pribadinya. Sekali lagi, tidak simsalabim, keluar tamasuk bis sunnah. Tidak. Ada pelatihan dari awal. Membiasakan diri. Barakallahu fikum. Itu namanya tawdhifus sunan ala nafsi. Berupaya untuk menjadikan diri kita, berupaya untuk mengamalkan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, ta'zimus sunnah, dan yang semisalnya. Barakallahu fikum. Dikuatkan dengan wasiat yang keempat. Masih berkaitan dengan yang ketiga tadi.
Rasulullah SAW menambahkan wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Dan hati-hati kalian dari perkara-perkara baru pada agama ini, perkara-perkara baru yang diada-adakan pada agama ini, sebab semua bid'ah adalah sesat. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan satu solusi, kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Solusi yang kedua mentahdir, memperingatkan diri pribadi, memperingatkan seluruh kaum muslimin untuk berhati-hati dari semua perkara-perkara bid'ah yang menyimpang. Baik bid'ah pemikiran, pemahaman-pemahaman yang sesat, atau bid'ah amaliyah, ritual-ritual ibadah yang menyimpang, atau bid'ah qauliyah lafziyah, pernyataan-pernyataan, ucapan-ucapan yang menyimpang. Semua perkara bid'ah tinggalkan, waspadai, jauhi. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Barakallahu fikum. Hadis ini sama seperti hadis iftirakul ummah. Ketika Rasulullah SAW memberitakan tentang perpecahan umat ini, beliau menjelaskan kulluha finnar, semua di neraka. Itu berita mengandung makna tahdzir. Umatku akan terpecah menjadi 73 sekte. Semua di neraka kecuali satu. Berita sekaligus tahdzir. Berita umatnya akan terpecah menjadi jumlah yang banyak tadi. Dan yang kedua ada unsur tahdzir, memperingatkan umatnya jangan sampai terpengaruh dengan 72 sekte yang sesat yang diancam dengan neraka tadi. Dan Rasul memberikan satu solusi, illa wahidah, kecuali satu. Yang disebutkan dalam riwayat yang lain tafsirnya, ma ana alaihi wa ashabi. Sama dengan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi, yang aku dan para sahabatku di atasnya, sunnahku dan sunnah para sahabat. Pegangi sunnah Rasul, pegangi pemahaman para sahabat, tinggalkan semua sekte-sekte menyimpang tadi. Sama seperti ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-153 dan setelahnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, siratal mustaqim, jalannya Allah. Fattabi'uhu, ikuti yang ini. Wa la tattabi'us subul, kalian jangan mengikuti subul, jalan kecil yang pendek yang banyak itu. Dikatakan oleh Imam Mujahid Ibnu Jabr al-Makki rahimahullah dalam tafsirnya, as-subul al-bid'ah wasyubuhat. Bid'ah dan syubhat. Jangan ikuti jalan-jalan bid'ah. Jangan kamu ikuti jalan syubhat, jalur penyimpangan. Jangan kamu ikuti. Fatafarraqa bikum an sabilih, sebab akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. As-subul sama dengan 72 sekte yang diancam dengan neraka. As-subul sama dengan ikhtilafan katsira, ikhtilaf banyak yang disebutkan dalam riwayat ini. Semuanya sama. Barakallahu fikum. Tatkala kita diperintahkan untuk ittiba'us siratal mustaqim, mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala, siratal mustaqim, itu sama dengan kata-kata fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Sama seperti illa wahidah, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Gamblang dan jelas. Kita diberi solusi sekaligus wasiat untuk kembali kepada siratal mustaqim, kembali kepada sunnah Rasulullah SAW, kembali kepada pemahaman para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ketika terjadi ikhtilaf yang sangat banyak, perpecahan yang sangat banyak, dan kita diperintahkan untuk menjauh, meninggalkan as-subul, mewaspadai berbagai macam bentuk penyimpangan bid'ah, mewaspadai berbagai macam syubuhat yang ada. Barakallahu fikum. Ini harus ada dua-duanya. Dua solusi. Tamassuk bis sunnah, at-tahdhiru minal bid'ah. Harus ada dua-duanya. Satu tidak ada, maka belum dinyatakan sebagai orang yang di atas siratal mustaqim. Harus ada dua-duanya. Semata-mata tamassuk bis sunnah, semangat memegangi sunnah, mengamalkan sunnah, mendakwakan sunnah, tetapi tidak mewaspadai bid'ah, tidak mewaspadai syubhat,
Tidak mewaspadai pemahaman-pemahaman menyimpang yang berkembang. Tasahul, bermudah-mudah dalam mensikapinya. Berenteng-enteng dalam mensikapinya. Lambat laun dia akan termakan oleh pemahaman tadi. Barakallahu fikum. Tidak cukup dengan semata-mata tamasuk sunnah, pegangi sunnah, ngamalkan sunnah. Tapi harus dengan mewaspadai bid'ah, mewaspadai syubuhat, mentahdir umat dari bahaya bid'ah, mentahdir umat dari bahaya syubuhat yang ada. Pemahaman-pemahaman menyimpang yang ada. Begitu pula sebaliknya. Ketika ada seseorang yang semangat tahdir, dikit-dikit tahdir bid'ah, dikit-dikit tahdir hizbi, dikit-dikit tahdir dari mubtadi', dikit-dikit tahdir dari firqah-firqah yang menyimpang. Semangat dia. Urusan iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Semangat dia. Kulluha finnar. Semangat dia. Semangat dia. Tetapi tidak membekali dirinya dengan sunnah. Tidak membekali dirinya dengan tamasuk bis sunnah. Kurang mengkaji, memahami, menelaah masalah sunnah. Tidak paham prinsip-prinsip dasar akidah sunnah. Orang semacam ini bakal dikhawatirkan dan sangat rawan terjatuh pada penyimpangan dalam keadaan dia nggak sadar. Ibarat orang yang bertempur di medan perang, musuhnya banyak dengan berbagai macam senjata yang ada, dia maju dengan tanpa senjata, tangan kosong. Yujahid bila silah, tangan kosong. Ya kalau dia ahli bela diri mungkin kosongan. Wala ahli bela diri, wala ahli kungfu, wala ahli macam-macam, tangan kosong, wala bawa senjata, terjun di medan perang. Kira-kira korban apa enggak? Lebih banyak jadi korban. Kecuali kalau dia ambil langkah 1000. Kan begitu ya? Bahaya. Maka dibutuhkan yang namanya silah senjata. Yaitu at-tamassuk bis sunnah. Dia harus mengkaji, mendalami sunnah Rasulullah SAW. Harus betul-betul memahami bagaimana usul sunnah. Dasar-dasar sunnah Rasulullah SAW. Harus memahami usulul akidah. Dasar akidah sunnah. Akidah Islam yang benar. Manhaj yang benar. Akidah yang sahihah. Kokoh dia. Juga dia waspada dengan berbagai macam syubhat-syubhat yang ada. Waspada dengan berbagai macam bid'ah-bid'ah yang ada. Waspada dengan berbagai macam pemahaman-pemahaman penyimpang yang beredar yang ada. Waspada. Begitu dia lihat yang menyimpang, langsung dia menunjukkan sikapnya. Diterangkan penyimpangan-penyimpangannya dengan Alkitab wa Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Hakadha at-tamassuk ikhwah. Yang punya dua-duanya adalah orang yang paling afdal, orang yang paling mulia. Yang tidak punya dua-duanya, orang yang paling jahat, orang yang paling sesat. Barakallahu fikum. Yang punya satu tambah yang lainnya, rawan penyimpangan. Rawan penyimpangan. Barakallahu fikum. Ini dicamkan baik-baik. Dalam hadis ini, ada faedah penting yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah di dalam syarahnya, syarah Abu Dawud. Beliau menjelaskan di dalam hadis ini ada faedah menunjukkan bolehnya kita mentahdir, memperingatkan kaum muslimin dari bahaya-bahaya bid'ah, pemahaman-pemahaman bid'ah, pemahaman-pemahaman yang menyimpang, sekte-sekte yang menyimpang, walaupun belum ada wujudnya. Kan? Walaupun belum ada wujud sektenya. Tetapi dia memprediksi ada gejala-gejala ke arah sana. Maka sedia payung sebelum hujan. Dia memberikan peringatan, penjelasan kepada kaum muslimin akan adanya sekte-sekte yang menyimpang dengan pemahaman-pemahaman yang menyimpang untuk mereka berhati-hati daripadanya. Rasulullah SAW memberitakan tentang ikhtilafan katsira, sekte yang sangat banyak. Itu belum ada wujudnya di zamannya Rasul. Beliau mengatakan fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Juga sabdanya Rasul, wasataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluha finnar. Itu belum ada wujudnya. Ya, tidak ada wujudnya. Sektenya belum ada, firqahnya belum ada, pemahaman juga belum ada. Dan beliau sudah memberikan tahdzir kepada para sahabat. Itu menunjukkan kebolehan. Sekte juga terkait dengan pemahaman yang menyimpang. Beliau mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Bid'ahnya belum ada. Di zamannya Rasul tidak ada bid'ah ya. Bid'ahnya belum ada.
Muhdatsatul umur, perkara-perkara baru yang diada-adakan pada agama ini belum ada. Tapi Rasul sudah memberikan tahdzir, peringatan kepada umat. Itu menunjukkan boleh, apalagi dia memprediksi akan muncul pemahaman yang semacam ini. Dari sini tertolaklah pemahaman sebagian pihak, terutama yang anti tahdzir. Barakallahu fikum. Ketika mereka menyalahkan pihak-pihak yang memberikan tahdzir kepada kaum muslimin tentang sesuatu yang belum ada wujudnya. Kalau dulu di era tahun 90-an sudah terdengar suara semacam ini, tahun 95, 96 terdengar suara-suara semacam ini. Alasannya ya masuk akal juga sih. Jangan menyibukkan kaum muslimin dengan perkara-perkara yang belum terjadi. Jangan sibukkan kaum muslimin dengan sesuatu yang belum nyata. Jangan sibukkan kaum muslimin dengan tahdzir. Itu suara-suara sumbang yang bermunculan pada masa itu. Pemahamannya belum ada di tahdzir. Sektinya belum ada di tahdzir. Apa ini? Barakallahu fikum. Mereka lupa atau pura-pura lupa, bodoh atau sok bodoh, kok sok bodoh. Atau memang pura-pura bodoh, tidak memahami dan tidak mengerti tentang tindakan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau sudah memberikan tahdzir, peringatan kepada umatnya tentang masalah semacam ini. Dan itu merupakan ilmu, bukan fitnah. Dikarenakan yang kita sebutkan sekte, yang kita bawakan adalah sebuah pemahaman yang menyimpang. Kita terangkan kebobrokan sekte tadi. Kita terangkan kerusakan, penyimpangan pemahaman tadi. Kita tidak menyebut orang per orang. Kita nggak menyebut person orangnya. Kita hanya membawakan sebuah sekte menyimpang, terangkan supaya orang hati-hati. Kita membawakan sebuah pemahaman yang menyimpang, terangkan supaya orang hati-hati. Itu perkara yang jais. Dengan tindakannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasul tidak memperinci orang per orangnya. Belum membawakan secara global. Hati-hati. Akan muncul berbagai macam pemahaman yang menyimpang. Sekte-sekte yang menyimpang. Semua di neraka. Wah, kalah. Dan itu menunjukkan kejelian. Kalau Rasul dari wahyu ya ikhwan ya. Kalau terkait dengan para da'i. Menunjukkan kejelian sang da'i. Tentang kondisi umat. Sudah mulai kelihatan loh. Ini sudah ada gejala-gejala nggak beres ini. Pemahaman-pemahamannya sudah mulai muncul. Bicara secara umum yang dibacakan saya sama dia, qala Allah qala Rasul, ayat, hadis dan semisalnya yang menerangkan akan penyimpangan tadi. Ini merupakan manhajun nabawi, manhaj Nabi alaihi salatu wassalam, sunnatun nabawiyah. Ini merupakan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum, yang harus disemarakkan terutama di zaman-zaman kita sekarang ini, dikarenakan memang di zaman kita sekarang ini barakallahu fikum sudah banyak dan terjadi berbagai macam penyimpangan ada, ragam-ragam bid'ah yang ada, ragam-ragam muhdatsatul umur yang ada. Barakallahu fikum. Tidak ada yang mengingkari tindakan yang semacam ini kecuali orang-orang yang di hatinya ada penyimpangan, fi qulubihim zayg, di hatinya ada penyimpangan, atau pada orang tersebut ada sesuatu yang bercokol dari pemahaman-pemahaman bid'ah yang ada sehingga dia mengingkari tindakan-tindakan yang semacam ini. Wallahul musta'an. Wala haula wala quwwata illa billah. Wasiat Rasulullah alaihi salatu wasallam ini ya ikhwan, di zaman kita sekarang ini sangat terasa pentingnya. Kita hidup di zaman fitnah, di zaman penuh dengan perpecahan dan perselisihan, di zaman banyaknya penyimpangan-penyimpangan. Kita hidup di sebuah zaman yang asing. Islam itu asing, sunnah itu asing, muslimin itu asing, ahlu sunnah itu asing. Sunnah semakin lama semakin pudar, banyak talbis, pengkaburan pemahaman agama. Maka wasiat yang semacam ini sangat kita butuhkan. Kita tingkatkan takwa Allah, ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua hal. Kita termasuk di sunnah, memegangi sunnahnya Rasul, kita kaji sunnah Rasul, kita pegangi sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum, kita waspadai segala macam bentuk syubhat-syubhat yang ada, pemahaman-pemahaman menyimpang yang ada, dengan iringi dengan doa kepada Allah Taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum senantiasa memberikan taufiknya kepada kita, hidayahnya kepada kita semua sehingga terselamatkan dari berbagai macam penyimpangan yang ada, selamat di dunia dan selamat di akhirat.
Fallahul musta'an. Wala hawla wala quwwata illa billah.